dengan besar 5 nanocoulomb yang tidak bergerak. Jika partikel P, di mana muatannya adalah 2 nanocoulomb, bermuatan positif diletakkan pada posisi tertentu seperti pada gambar di bawah ini, maka cari resultan vektor medan listrik pada titik P. Jadi pertama di gambar ini yang diketahui itu ada 4 titik. Pertama P, A, B sama C. Di mana sudut yang membentuk antara A, P dan C itu 60 derajat. Berarti sudut dari A ke B itu 30, B, P, C itu 30. Nah, terus panjang dari titik B ke titik tengah sini itu 2 cm. Titik A ke titik tengah itu 2 cm dan titik C ke titik tengah itu 2 cm. Nah, yang seperti kita tahu, kalau misalnya kita mau cari panjang kayak ini, anggap aja ini M, dan untuk mencari panjang ini, anggap aja M, itu menggunakan sin dan tan. Dimana untuk mencari sin berarti kan sin 30, berarti sin 30 sama dengan depan bagi miring, dimana depannya dari sin 30 itu 2 cm, dan miringnya itu adalah nilai M. Berarti bisa kita dapat nilai M itu sama dengan 0,5 dari sin 30 sama dengan 2 per M. Jadi M sama dengan 4 cm, di mana satuan ini harus kita rubah ke satuan internasional, jadi 4 kali 10 pangkat 2M. Setelah itu, untuk mencari panjang M, kita menggunakan tan, di mana tan ini itu merupakan depan bagi samping. Jadi tan 30 sama dengan 2 per M, jadi M sama dengan 2 angkat 3 cm. Di mana 2 angkat 3 cm harus kita rubah juga ke satuan internasional, jadi 0,03 meter ini setelah dibuatkan. Nah, lanjut ke pertanyaannya tadi, itu resultan vektor medan listrik pada titik P. Pertama yang kita ketahui bahwa 3 partikel ini bermuatan positif yang identik, sehingga semua partikelnya itu muatannya adalah 5 nanocoulomb. Jadi QA sama dengan QB sama dengan QC sama dengan 5 nanocoulomb, di mana kita rubah satuan jadi coulomb menjadi 5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Lalu yang kedua, kita tahu juga bahwa muatan partikel P itu ada 2 nanocoulomb, jadi kita rubah ke coulomb menjadi 2 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk menentukan muatan listrik itu ada yang lurus dan yang miring. Untuk yang lurus itu maksudnya A ke P dan C ke P, sedangkan yang lurus itu B ke P. Jadi yang pertama kita hitung itu muatan dari B ke P. Rumusnya muatan itu K kali I per R kuadrat. Jadi di mana R-nya ini, kan tadi kita udah tahu tuh panjang M-nya itu 0,03 meter. Sehingga kita tambahkan dengan 2 cm di depannya, berarti 2 ditambah 0,03 meter. 2 ini masih dalam satuan cm, sehingga harus kita rubah ke meter menjadi 0,02. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus, itu kan rumusnya muatan listrik K kali I per R kuadrat. Sehingga K-nya itu seperti yang kita ketahui adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 5 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan R kuadrat, berarti 0,02 ditambah 0,03 dikuadratkan. Didapatkan hasilnya ada 18.000 Newton per coulomb. Lanjut lagi kita cari yang dari muat medan dari A ke P. Anggap aja namanya EA. Berarti EA itu K kali Q per R kuadrat, di mana R-nya adalah panjang dari M, yang mana udah kita cari tadi. M-nya sendiri adalah 4 kali 10 pangkat 2M, sehingga kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan. Hasilnya ada 28.125 Newton per coulomb. Dengan cara yang sama, kita mencari nilai muatan di EC. Jadi di C ke P. Dapatkan hasil 24.125 Newton coulomb. Setelah itu, bisa kita lihat kalau A, B, dan C ini adalah miring, sehingga resultannya harus dihitung menggunakan menggunakan cos maksud saya. Jadi R1 sama dengan EA kuadrat ditambah EC kuadrat ditambah 2 EA kali EC cos theta. Ini rumus buat mencari resultan. Nah, setelah itu kita masukkan angka yang tadi kita dapatin, EA, EC-nya, dan cos theta-nya itu berarti cos 60. Jadi kita dapat hasilnya 48.713,9 Newton coulomb. Setelah itu kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan menghitung berapa resultan seperti
soal tadi. Jadi resultan vektor medan listrik pada titik P, di mana kita lihat titik P ini itu miring dengan A dan C, namun lurus dengan B, sehingga pertama kita harus hitung miringnya dulu, jadi A, B, dan C. Itu menggunakan rumus dasar resultan, yaitu akar EA kuadrat ditambah EC kuadrat ditambah 2EA dikali EC kali cos theta, di mana theta-nya itu ada 60 derajat. Ini kita dapat R1 nya itu 48.713,9 Newton per coulomb. Setelah itu, setelah kita dapat berapa yang merah ini, kita tambahkan dengan yang lurus, sehingga didapatkan R total sama dengan R1 yang tadi kita dapat ditambah dengan kuat medan di B, jadi EB. Jadi 48.713,9 ditambah dengan 18.000 sama dengan resultannya adalah 66.713,9 Newton per coulomb. Jadi hasilnya adalah 66.713,9 Newton per coulomb. Lanjut lagi ke soal nomor 2, yaitu 2 buah muatan Q1 plus 20 mikrocoulomb dan Q2 plus 40 mikrocoulomb tersusun sesuai gambar. Apabila kuat medan listrik pada titik 3 bernilai 0, maka tentukanlah A. Sketsa arah kuat medan listrik di titik 3 karena muatan 1 dan 2 serta nilai X. Jadi pertama kita akan mengetahui berapa sih sketsa arah kuat medan listrik di titik 3. Jadi kan ini titik 3. Dilihat bahwa yaitu Q1-nya positif. Karena dia Q1-nya positif, maka muatan ini akan menjauhi sehingga panahnya itu ke kanan. Lalu untuk yang di Q2 itu karena dia positif, panahnya ke kiri. Itu cara untuk mensketsakan arah kuat medannya. Selanjutnya untuk mencari nilai X, yang seperti kita tahu bahwa nilai E sama dengan 0, sehingga kita pertama itu harus mencari berapa sih nilainya S1 dan E2-nya. Jadi S1 itu kan K kali Q per R kuadrat. Jadi K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya itu 20 kali 10 pangkat 6 coulomb dibagi dengan X2, karena jarak dari Q1 ke 3 itu sama dengan X. Jadi dibagi dengan X kuadrat. Jadi dapatkan hasil S1 sama dengan 180.000 per X kuadrat. Selanjutnya kita cari nilai E2-nya, yaitu K kali Q2 per R2 3 kuadrat. Jadi jarak dari Q2 ke 3 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya itu 40 kali 10 pangkat 6 didapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 40 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan jaraknya. Jaraknya kan 20 cm tuh. Karena dia masih cm dirubah ke meter jadi 0,2. Jadi kita dapat hasil itu 9 juta. Nah, selanjutnya karena kita diketahui bahwa bahwa nilai kuat medannya sama dengan 0 di titik 3 dan ini arahnya berlawanan, maka S1 kurang E2 sama dengan 0. Jadi S1 sama dengan E2. S1-nya kita dapat 180.000 per X kuadrat, berarti 180.000 per X kuadrat sama dengan 9 juta. Jadi X kuadrat sama dengan 0,02. Jadi X sama dengan 0,14 meter. Kita rubah cm ke cm supaya sama dengan 20 tadi menjadi 14 cm. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 mengenai bola pejal isolator. Jadi sebuah bola isolator pejal memiliki jari-jari R sama dengan 10 cm dan muatan Q 10 nanocoulomb. Sesuai dengan gambar di bawah. Tentukanlah kuat medan listrik di titik A dan B sesuai yang terlihat pada gambar dengan hukum Gauss dan lengkapilah dengan gambar permukaan Gauss. Jadi untuk gambar permukaan Gauss sendiri itu kan ada titik A dan B. Jadi titik A ini awalnya garing ya. Untuk gambar aku itu garingnya. Jadi permukaan Gauss itu sendiri maksudnya itu adalah titik-titik di titik A. Jadi ini kita kasih titik-titik yang menandakan bahwa ini adalah permukaan Gauss-nya. Sama dengan yang B, makanya di B ini ada garis putus-putus. Ini untuk yang soal lengkapilah dengan gambar permukaan Gauss. Setelah itu kita tahu bahwa nilai B itu adalah 12 cm, nilai A adalah 8 cm, dan jari-jarinya adalah 10 cm. Setelah itu, pertama yang kita tahu itu epsilon 0. Ini biasa diketahui di soal, itu 8,85 kali 10 pangkat min 2 coulomb kuadrat per meter kuadrat.
Jadi pertama itu kan kalau misalnya di titik B ini lebih besar daripada jari-jarinya. Tapi kita tahu bahwa titik B lebih besar dari R. Dimana kita cari dulu kuat medannya. Caranya pakai integral tertutup E kali dA sama dengan Q in per E0. Maksudnya Q in adalah Q yang ada di dalam. Jadi kayak ini kan di titik B, berarti Q yang ada di dalam adalah Q yang besar ini. Kita kasih nama Q besar. Jadi Q-nya ini muatannya adalah 10 nanocoulomb. Jadi kita tahu E sama dengan 4pi B kuadrat ini didapatkan dari dA dikali Q in-nya Q per E0. Kita dapat E sama dengan Q per 4pi dikali E0 kali 1 per B kuadrat. Dapat E sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8 per 4pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan B kuadrat. Jadi 1 per 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Dapat nilai E-nya adalah 6,25 kali 10 pangkat min 7 Newton per coulomb. Selanjutnya itu untuk menentukan nilai A, di mana A ini itu lebih kecil dibanding R-nya. Jadi R lebih besar dibanding A. Kita cari kuat medannya dengan cara yang sama, itu integral tertutup dari E kali dA sama dengan Q in per E0. Cuman kalau misalnya yang tadi kita tahu bahwa Q besar itu Q, kita harus mencari lagi berapa sih Q di dalam dari A ini. Kita kasih nama Q in. Di mana? Karena ini adalah bola penjal, berarti massa jenis di QA itu sama dengan massa jenis di R. Jadi kita dapat rho R sama dengan rho A. Rho itu sama dengan Q per V. Jadi rho R sama dengan Q per VR sama dengan Q in buat cari yang A tadi per VA. Kita dapat nilai Q in sama dengan VA per VR dikali Q. V ini berarti kan karena dia bola berarti 4/3 PR pangkat 3. Karena dia A berarti 4/3 VA pangkat 3 per 4/3 PR pangkat 3 dikali Q. Kita dapat nilai Q in itu A pangkat 3 per R pangkat 3 dikali Q. Setelah kita dapat nilai Q in-nya, kita masukkan ke integral yang tadi. Berarti kita dapat kayak dikali 4pi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 per R pangkat 3 dikali Q dibagi dengan epsilon 0. Jadi kita dapat nilai E-nya sama dengan 1 per 4pi A pangkat 2 dikali A pangkat 3 per R pangkat 3 dikali Q per epsilon 0. Ini kan sama-sama A, bisa ditembak, jadi tinggal A. Dapat rumusnya E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali A per R pangkat 3 dikalikan dengan Q. Kita masukkan angkanya 4 kali 3,14 dikali epsilon 0 yang tadi 8,85 kali 10 pangkat min 2. Kita kalikan dengan A-nya itu 8 kali 10 pangkat min 2 per R-nya itu 10 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3 dikalikan dengan Q-nya 1 kali 10 pangkat min 8. Kita dapatkan hasilnya 7,20 kali 10 pangkat min 7 Newton per coulomb. Ya, lanjut lagi ke soal nomor 4 mengenai soal rangkaian loop. Jadi sebuah rangkaian elektronika disusun sesuai gambar di bawah dengan spesifikasi E1 6 volt, E2 4 volt, R1 3 ohm, R2 6 ohm, R atau hambatan dalamnya itu untuk semua EMV ada 0,5 ohm. Maka tentukan berapa nilai kuat arus B1 dan kuat arus 2. Step B itu tentukan voltase pada R2. Jadi pertama kita lihat gambarnya. Jadi di gambar ini pertama kita harus tentuin yang mana 1, yang mana 2. Jadi anggap aja di sini 1, di sini 2. Setelah itu kita harus menentukan arah loopnya. Karena ini dia udah dikasih tahu dia ke atas, ini ke atas, anggap saja bahwa arah loopnya ini ke kanan, yang ini ke kiri. Nah, setelah itu kita harus menentukan arah arusnya. Jadi arah arusnya ini karena dia I3 itu ke bawah, I1 ke kanan dan I2 ke kiri, kita anggap bahwa I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, hal ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff pertama, di mana hukum Kirchhoff pertama itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, setelah kita tahu bahwa hukum Kirchhoff pertamanya ini I1 tambah I2 sama dengan I3, kita mulai bisa ngitung berapa sih di loop 1 dan loop 2. Jadi untuk menghitung berapa kuat arusnya, kita hitung satu-satu. Jadi karena ini ada 2 loop, hitungnya harus terpisah. Jadi pertama loop 1, baru kita hitung loop 2-nya. Di loop 1 sendiri itu sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi yang bekerja di pertama itu ada S1 sama E3. Jadi karena ini S1-nya ini maksud saya E2. Jadi karena S1-nya ini dimulai dari negatif,
ditambah E2. Jadi minus S1 ditambah E2 ditambah berapa sih I kali R-nya? Karena I-nya itu sendiri ada I1 dan I3, maka yang bekerja di I1 itu ada R1, ada epsilon 1 dan R1 yang di bawah. Jadi ada 3 ditambah 3 ditambah 0,5 dikalikan dengan I1. Selanjutnya untuk di I3-nya sendiri itu ada di R2 dan juga di epsilon 2. Jadi ada I3 dan juga R0,5. Jadi di R2 ini sendiri itu ada 6 ohm. Jadi 6 ditambah 0,5 dikali I3 sama dengan 0. Jadi kita dapat ini 6 tambah 4 ditambah 6,5 kali I1 ditambah 0,5 kali I3. Kita dapat persamaan pertama itu 6,5 I1 ditambah 6,5 I3 sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat persamaan pertama, kita lanjut lagi ke loop yang kedua. Dengan cara yang sama di loop yang kedua ini dengan arah loopnya ke kiri, itu kita mulai dari bawah sini, dari titik bawah. Kita lihat pertama dia itu minus E2 baru ditambah dengan E2. Berarti kan ini plus E2 dikurang E2. Jadi kita bisa masukin bahwa nilai epsilon E-nya itu E2 dikurang E2. Baru kita tambahkan dengan I kali R. I kali R ini sebenarnya adalah voltase juga. Jadi kita kalikan dengan I2. I2-nya sendiri itu ada R1 dan juga R1 yang di sini dan juga 0,5 di epsilonnya. Jadi kita dapat 3 ditambah 3 ditambah 0,5 dikalikan dengan I2. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan yang bekerja di I3 sama seperti yang tadi, berarti 6 ditambah 0,5 dikali I3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 4 min 4 ditambah 6,5 I2 ditambah 6,5 I3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan kedua yaitu 6,5 I2 ditambah 6,5 I3 sama dengan 0. Nah, persamaan yang telah kita dapatkan tadi itu kita hubungkan dengan fungsi yang pertama. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Karena yang kita ketahui kan yang di sini I1 I3, sedangkan di sini I2 I3 itu nggak bisa dieliminasikan. Jadi harus kita samakan I-nya. Makanya kita gunakan pakai fungsi yang pertama. Jadi yang pertama ini kan 6,5 I1 ditambah 6,5 I3 sama dengan 2. I3-nya kita ganti jadi I1 tambah I2. Jadi kita dapat 6,5 I1 ditambah 6,5 I1 ditambah 6,5 I2 sama dengan 2. Jadi 13 I1 ditambah 6,5 I2 sama dengan 2. Nah, baru dengan cara yang sama kita masukin di persamaan yang kedua. Dapat 6,5 I1 ditambah 13 I2 sama dengan 0. Nah, baru kita eliminasikan. Caranya mengeliminasi itu tinggal dikalikan disamakan yang I1-nya. Supaya kita bisa tahu berapa sih nilai I2-nya. Jadi 13 I1 ditambah 6,5 I2 sama dengan 2. Baru 6,5 I1 ditambah 13 I2 sama dengan 0. Kita kalikan. Yang ini kali 6,5, yang ini kali sama 13 supaya nilai I1-nya bisa kita eliminasikan. Jadi kita dapatkan 84,5 I1 ditambah 42,25 I2 sama dengan 13. Baru 84,5 I1 ditambah 169 I2 sama dengan 0. Dapatkan nilai I2-nya itu minus 0,1 ampere. Nah, jadi selanjutnya itu kita setelah kita dapatkan nilai I2-nya, kita hitung berapa sih I1-nya. Jadi kita masukkan nilai I2 tadi ke persamaan yang udah kita dapat. Jadi 84,5 I1 ditambah 42,25 I2 sama dengan 3. Jadi kita dapat 84,5 I1 ditambah 42,25 dikali min 0,1 sama dengan 13. Dapatkan nilai I1-nya 0,2 ampere. Nah, lanjut ke soal yang B, itu berapa sih voltase pada R2? Nah, untuk R2 sendiri itu yang bekerja adalah I3. Jadi kita harus hitung berapa sih I3-nya. Caranya pakai hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Jadi min 0,1 tambah 0,2 sama dengan I3. Dapatkan I3 sama dengan 0,1 ampere. Jadi berapa voltasenya? Rumus voltase itu sendiri sama dengan I kali R. Jadi voltase sama dengan 0,1 dikali 6 sama dengan V-nya 0,6 volt. Dan tutor fisika pada hari ini